Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Pak Mutakin. Kita sekarang lanjutkan pembelajaran tentang PKN ya. PKN di sini kita akan membahas tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan sila pertama atau sila ke-1 dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Suasana aman, tidak ada kerusuhan, karena kita menerapkan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pasti bunyi sila pertama dan kedua sudah hafal semua pasti ya. Saya yakin kelas 6 nggak mungkin nggak ada yang nggak hafal kan ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita bahas adalah makna yang terkandung. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa itu apa? Dalam bahasa Arab itu imtitharul awamir wajtinabun nawahi. Nah, seperti itu ya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah sekuatnya, menjauhi larangannya semaksimal mungkin, kan gitu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Ini arti yang kedua. Religius itu maksudnya apa? Maksudnya beragama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Agama yang diakui kan ada berbeda 5 ya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Tapi karena kita sebagai agama Islam, orang Islam, kita harus yakin dan memegang teguh bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Ini dari agama. Kalau dari berbangsa dan bernegara, karena ada undang-undang, kita mengakui secara dunia ya. Tapi kalau secara akhirat, secara agama, agama yang paling diridhai Allah adalah agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dari ketuhanan yang Maha Esa ini yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita Muslim, semuanya kan kita Muslim ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Menggunakan dengan sebaik-baiknya, tidak merusaknya, itu namanya mensyukuri. Terus berikutnya, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Kita boleh berteman dengan orang Kristen, kita boleh berteman dengan orang Katolik, dengan Konghucu Buddha, tapi dalam batasan tertentu. Contoh, kita saling jual beli boleh sama orang Kristen. Kita punya teman orang Kristen akrab, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika mereka beribadah di gereja, kita ikut juga masuk ke dalam gereja dan ikut beribadah. Itu namanya bukan toleransi tapi kebablasan ya. Kita masih diperbolehkan berteman, kita masih diperbolehkan berdagang sama mereka ya. Tapi ada batasannya, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Memberi kesempatan kepada mereka kalau ingin beribadah di gereja, karena mereka orang Kristen. Tapi kita tidak boleh ikut beribadah di sana. Yang berikutnya, menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, intinya kan sama, menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama, biar tidak terjadi perpecahan. Oke, kita lanjutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila kedua. Sila ini mengandung makna yaitu pengakuan terhadap persamaan derajat antar sama manusia. Kita sama manusia itu mempunyai derajat yang sama.
inna akramakum indallahi atqakum. Wah, gitu ya. Orang yang paling mulia derajatnya adalah orang yang paling bertakwa. Dan setiap warga negara, maaf bukan warna ya, salah ketik ya, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini adalah makna dari sila kedua Pancasila, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna pengakuan terhadap persamaan derajat antar sama manusia dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nilai yang terkandung yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antar sama manusia. Jadi nggak ada kelas, istilahnya kelas apa ya, kelas tinggi, kelas bawah. Semuanya di hadapan Tuhan itu sama, persamaan derajat. Mengakui persamaan hak dan kewajiban. Kita sama-sama sebagai manusia mempunyai persamaan hak dan kewajiban. Hak kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajibannya yang ada sekarang itu ya, membayar pajak. Haknya yang kita terima apa? Setelah kita membayar pajak, kita ikut menikmati jalan yang dibangun oleh pemerintah. Tapi sekarang nggak tahu jalannya gimana ya. Ya pokoknya gitulah, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Berikutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa itu adalah sikap saling menghormati. Biar tidak terjadi perpecahan, biar tidak terjadi ketidakharmonisan, atau biar tidak terjadi pertengkaran. Berikutnya, nilai yang terkandung dalam sila kedua, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang terakhir adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Untuk tambahannya, merawat tanaman merupakan salah satu cara untuk mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti merawat tanaman ini termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1. Merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena mensyukuri ini adalah Pancasila sila ke-1. Terus contoh yang gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, membantu korban banjir, tanah longsor, ikut menyumbang orang yang terkena dampak COVID. Kita menyumbang apa misalnya? Menyumbangkan masker. Nah, ya kan? Itu juga termasuk pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, itu dulu untuk PKN-nya. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Pak Mutakin ya. Kita cukupkan dulu. Terima kasih.